Jangan membaca Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran. Sebenarnya saya tidak heran sih orang-orang seperti ini. Ya kebanyakan orang-orang seperti ini orang-orang yang baru hijrah terus memperdalami ilmu agama. Ya seperti inilah orangnya. Banyak orang-orang seperti ini bermunculan di TikTok dan di sosmed yang lainnya. Tidak heran saya. Ya. Orang-orang seperti ini memang ya bagus sudah hijrah, bagus memperdalami ilmu agama, tapi salahnya ya dia belajar di tempat atau di kelompok yang tidak mengenal istilah berlapang dada akan permasalahan furu'iyah. Jadinya seperti ini. Ya. Padahal kalau kita mau bahas permasalahan Shadaqallahul Azim, itu sudah jauh-jauh hari ulama-ulama itu sudah jelaskan lebih detail, lebih pintar, lebih alim, lebih gamblang ulama-ulama kita terdahulu menjelaskan. Tapi sayangnya ya saudara kita ini belajarnya di tempat kelompok yang tidak mengenal berlapang dada untuk ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Jadi ya beginilah. Dengar nih ya akhi, dengar. Opsi saya, nasihat saya untuk antum, kalau belajar itu jangan cukup dengan satu kelompok saja, dengan satu ulama saja yang kita jadi rujukan. Belajar juga dengan ulama-ulama yang lainnya, ya, supaya wawasan kita bertambah, ilmu kita bertambah. Kalau antum belajar di kelompok itu saja, dengan ulama itu saja, pikiran antum, ilmu antum tidak berkembang. Akhirnya antum menyalah-nyalahkan, mengharam-haramkan. Ya, itu perbuatan yang tercela dalam agama kita. Ya. Kalau saya mau bahas untuk Shadaqallahul Azim ini sudah dibahas oleh ulama kita, sudah clear. Ulama lain ada yang membolehkan. Nah, seperti pendapat pandangan daripada Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan di dalam solat saja boleh mengucapkan Shadaqallahul Azim. Maka ulama-ulama yang lainnya menafsirkan atau menjelaskan pandangan beliau, dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat. Ya. Kemudian ulama tafsirnya seperti Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Jami' bi Ahkamil Quran. Ya. Dia menjelaskan juga wa min hurmatihi, di antara adab untuk memuliakan daripada Al-Quran, indantihai qiraatil Quran atau tilawatil Quran, ayu saddiqa rabbahu, kata beliau, hendaklah dia bertasdik, membenarkan firman-Nya Allah dengan apa? Dengan mengucapkan Shadaqallahul Azim, atau ucapan yang beliau sebutkan di sini dalam kitabnya mana? Ucapan sadaqta rabbana wa balagat rusuluka wa nahnu ala dzalika minasyahidin, Allahumma ja'alna minasyuhada ilhaq alqaimin bil qist. Itu ucapan yang boleh digunakan. Atau ucapan Shadaqallahul Azim yang paling simpel, boleh, kata beliau, tidak ada larangan. Ulama-ulama tafsir yang paham akan ilmu Al-Quran itu sudah jelaskan semua. Kemudian Imam As-Singkiti di dalam kitab beliau Ruhul Bayan, tafsir Ruhul Bayan, ya, beliau ada meriwayatkan perdialogan antara sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, yakni sahabat Abdullah bin Salam.
Dan kita tahu background daripada sahabat Abdullah bin Salam ini adalah sebelumnya itu beliau adalah orang Yahudi, pemahaman Yahudi. Maka pada waktu itu beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku," kata Abdullah bin Salam, "awal dan akhir bacaan Al-Quran," kata beliau. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, awal baca daripada Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, dan akhir bacaan Al-Quran ya Shadaqallahul Azim," kata beliau Rasulullah. Rasulullah yang berbicara demikian. Awal daripada Al-Quran, bacaan Al-Quran, dan akhir dari bacaan Al-Quran, awalnya Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya Shadaqallahul Azim. Ini menunjukkan kebolehan orang mengucapkan Shadaqallahul Azim. Maka timbullah para ulama yang mengatakan, yang berpendapat boleh mengucapkan Shadaqallahul Azim mengutip daripada riwayat ini. Ya. Jadi pokoknya sebenarnya Shadaqallahul Azim ini sudah dijelaskan ulama boleh. Ya, ini permasalahan furu'iyah, ikhtilaf. Dan tidak boleh kita langsung menetapkan satu pendapat saja selagi masih ada pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Ya akhi, belajar lagi ya akhi, dalami lagi ilmu agama. Jangan puas dengan satu guru saja, dengan satu kelompok saja. Ilmu ini luas. Bahkan kata Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya atau dalam salah satu kitab beliau katakan, wa qaulu Shadaqallahul Azim indal tihai minat tilawah wal amthal dzalika allati la yahtaju minal umuri allati la tahtaju ila jidal wa manazirah, kata beliau. Permasalahan atau ucapan Shadaqallahul Azim ini adalah ketika selesai membaca Al-Quran atau yang lainnya. Ini perkara-perkara ataupun masalah yang tidak lagi boleh diperdebatkan, tidak lagi diricuhkan, diributkan, dipermasalahkan. Ya. Ini kata Imam Ali As-Sabuni sendiri mengatakan demikian. Ya. Jangan kita ributkan lagi, jangan kita permasalahkan lagi, jangan kita debatkan lagi. Sudah clear ulama. Silahkan antum pilih ulama yang tidak membolehkan, silahkan, itu ada dalilnya. Dan kami yang sudah melazimkan dari dulunya membaca Shadaqallahul Azim ketika selesai baca Al-Quran, kami pun sudah ada dalilnya, sama-sama ada dalil ya akhi. Enggak, terakhir dari qaul ulama, manittasa'a ilmuhu qalla inkaruh. Siapa orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, ilmunya banyak membaca, tidak hanya satu ulama saja, fokus satu ulama saja, satu pendapat saja. Ketika sudah luas ilmunya, qalla inkaruh, maka sedikit dia menyalahkan. Nah, pokoknya kalau orang-orang yang suka yang menyalahkan ini, berarti ilmunya sedikit. Nah, jadi tentukan kawan, selektif lagi untuk memilih kreator-kreator dakwah. Ya, lihat dulu backgroundnya, siapa yang menyampaikan, apakah baru hijrah atau bahkan mau mempermainkan agama. Ya, untuk kawan sekali lagi selektiflah untuk memilih ataupun mendengarkan ilmu di TikTok ini atau di sosial media yang lainnya. Hadakallah wa iyyakum, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, taufik, inayah oleh Allah. Untuk saudaraku, mohon dengarkan nasihat saya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama muda nih masih. Yuk gunakan waktu kita untuk belajar kepada siapapun itu, tanpa lihat dia manhaj apa dan lain sebagainya. Selagi itu benar, tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun melarang itu, silahkan. Ya. Shadaqallahul Azim. Barakallah